Kali ini kita akan membahas kelanjutan dari metode yang sebelumnya untuk mencari akar persamaan, yaitu menggunakan metode Newton-Raphson. Ya, metode Newton-Raphson itu nanti juga digunakan, ada lagi metode untuk interpolasi ya. Tapi ini untuk metode Newton ini untuk mencari akar persamaan. Jadi nanti dibedakan ya. Jadi ada antara metode Newton untuk akar persamaan dan metode Newton untuk mencari interpolasi ya. Kali ini kita akan menggunakan metode Newton dengan dimaksudkan untuk mencari akar persamaan ya. Jadi menggunakan Newton ini seperti biasanya kalau Newton itu selalu menggunakan unsur turunan ya. Jadi kalau saya gambarkan itu seperti ini. Jika ini suatu sumbu, kemudian ini suatu fungsi X ya. Kemudian kita lihat di sini, kita ambil satu titik XI ya, di mana XI ini adalah hasil dari kita ambil dari suatu titik singgung, titik singgung A. Kemudian dari A ini prinsip dari Newton, kita ngambil garis singgungnya. Karena apa? Newton itu nanti akan menggunakan turunan, makanya kita menggunakan garis singgung ya. Kita ambil maaf, kurang lurus ya. Jadi kita ambil garis singgung di titik A. Begitu, ini kita tandai dengan XI. Kemudian dari titik A ini kita ambil garis singgung hingga memotong sumbu X di titik XI berikutnya, yaitu XI plus 1 ya. XI plus 1 ya. Nah, dari sini garis singgung ini kita bisa menghitung atau mengukur kemiringan dari garis singgung ini dengan cara perbandingan antara vertikal dan horizontal. Kalau di sini adalah ini tadi fungsi X, di sini XI, maka tingginya di sini tentu saja adalah fungsi XI dikurangi 0 ya. Ya. Sama saja. Kalau di buku ini minus 0. 0 itu karena sumbu X ya. Ya. Nah, kemudian yang ini apa? Ini adalah XI dikurangi XI plus 1. Ya. Di sini adalah XI minus XI plus 1. Sehingga kemiringan dari garis singgung ini adalah fungsi XI dibagi XI plus 1. Ya. Jadi saya tulis di sini fungsi aksen di titik XI, jadi fungsi turunan fungsi di titik XI kita ambil dari dari kemiringan garis singgung di titik A. Kemiringan garis singgung di titik A bisa diukur dengan vertikal dibagi horizontal, yaitu di sini berarti fungsi XI dibagi dengan XI, maaf ini sudah habis.
fungsi xi minus fungsi xi plus 1 ya. Jadi ini vertikalnya, ini adalah jarak horizontalnya ya. Sehingga kita mencari, jadi begini ceritanya, setelah kita menarik garis singgung ini ketemunya di xi plus 1. Padahal yang akan kita cari adalah akarnya, yaitu perpotongan dengan sumbu x, fungsi x dengan sumbu x ini. Sehingga masih ada selisih x1. Nah, sehingga dengan cara berikutnya adalah ini kita tarik lagi, kemudian kita garis singgung lagi. Terus sampai ini tuh mendekati ini. Ya. Jadi perpotongan garis singgung ini dengan sumbu X mendekati titik yang kita cari ini ya. Kita cari ini adalah titik potong antara kurva dengan sumbu X. Mungkin nggak bisa persis ya. Nah, selisihnya nanti seperti kemarin adalah 0,00001 ya, seperti itu. Jadi dari sini kita cari yang ini. Kita cari xi plus 1. Ini kita bawa ke sana. Ya, xi min xi plus 1 di sana, ini fungsi xi ini dibawa ke sana menjadi fungsi aksen xi ya, sehingga ini ke sana, ini ke sini menjadi xi plus 1 sama dengan ini ya, ke sana, ini ke sini jadi xi kurangi fungsi xi dibagi fungsi aksen xi. Ini rumusnya ya. Nah, jadi cukup simpel. Ya, ini rumusnya. Jadi xi plus 1 sama dengan xi dikurangi fungsi xi dibagi turunannya. Contohnya adalah carilah akar dari y sama dengan x pangkat 3 plus x kuadrat min 3x min 3. Ya, sama seperti yang kemarin. Ya, perlu diketahui bahwa jika pangkat 3 akarnya kemungkinan juga 3. Bisa lebih kecil dari itu ya. Kalau lebih besar tidak mungkin. Jadi x pangkat 3 dia akarnya juga nanti akan 3. Kalau x kuadrat seperti parabola akarnya 2 ya. Kalau 3 akarnya 3. Tapi kita tidak perlu mencari semuanya. Kita mencari salah satu aja nanti ya. Kalau 3 nanti mengambil interval yang lain ya. Nah, sesuai dengan ciri khas Newton, yaitu menggunakan turunannya, maka y aksen atau fungsi aksen x sama dengan ini diturunkan menjadi 3x kuadrat plus 2x min 3 ya, ini diturunkan itu. Kemudian dengan menggunakan rumus ini bahwa xi plus 1 sama dengan xi dikurangi fungsi aksen xi, fungsi aksen xi. Begitu ya. Nah, kita ambil misalnya di sini adalah kita ambil xi-nya adalah sama dengan 1. Boleh 2, boleh 3, boleh 5 ya, bebas ya. Kita ambil 1. Maka fungsi
XI sama dengan 1, sama dengan ini kita masukkan ke sini menjadi 1 pangkat 3 plus 1 pangkat 2 min 3 kali 1. 1 min 3 sama dengan min 4. Ya. Jadi kemudian fungsi aksennya juga demikian. Kita masukkan ke sini 1 harganya 3 1 kuadrat plus 2 kali 1 min 3 sama dengan 3. Maaf 2. Ya. Sama dengan 2. Sehingga akhirnya kita masukkan ke sini menjadi, masukkan ke rumus ini, XI plus 1 atau X2 sama dengan tadi XI-nya adalah 1 dikurangi fungsi aksen XI adalah min 4, kemudian dibagi fungsi aksen I adalah 2. Jadi sama dengan 3. Ya. Jadi X2-nya sama dengan 3. Ya. Enggak apa-apa. Ketemunya malah tambah besar. Ya. Nah. Kita dengan XI yang baru ini kita pakai lagi iterasi berikutnya, yaitu di mana fungsi X2 sama dengan 3 itu sama dengan kita masukkan ke persamaan semula menjadi 3 pangkat 3 plus 3 kuadrat min 3 kali 3 min 3 sama dengan 24 ya. Silahkan dihitung di rumah sendiri ya. Mudah. Tinggal ngitung angka saja. Kemudian fungsi aksen X2 sama dengan 3 sama dengan kita masukkan di sini, yaitu 3 kali Maaf, 3 kali 3 pangkat 2 atau kuadrat ya. 3 kuadrat plus 2 kali 3 min 3 sama dengan 30. Ya. Maaf dari ini F setelah 2 berarti F3, X3-nya ketemunya sama dengan X2 dikurangi fungsi X2 dibagi fungsi aksen X2 sama dengan X2-nya adalah 3 minus 24 dibagi aksennya adalah 30 sama dengan 2,2 ya. Nah, 2,2 ini X 2,2 ini kita masukkan X2 sama dengan 2,2 dimasukkan fungsi X. Hasilnya adalah fungsi X 2 itu sama dengan hasilnya adalah fungsi X 2,2 hasilnya saya ambil di buku di sini adalah 2,2, maka fungsinya adalah 24,0 ya. Artinya apa? Artinya ini belum sama dengan 0 ya.
Berarti Anda diulangi lagi, maka perhitungan diulangi lagi dengan X baru, yaitu X ini ini X3 ya, ini X3 dengan yaitu X3 sama dengan 2,2. Kita masukkan lagi, setelah itu ketemu X berikutnya dimasukkan ke fungsi X, hasilnya akan mendekati 0 terus ya sampai dia mendekati 0. Nah, nanti kalian bisa melihat di buku ini ya, nanti diulangi terus hingga akhirnya di buku ini nanti pengulangan itu akhirnya dia akan mendapatkan 0 ya, mendekati 0 istilahnya. Jadi intinya setelah ketemu X baru seperti ini, ketemu X baru ya, ketemunya X baru seperti ini ya, ini kita masukkan ke fungsi 3 ya. Fungsi 3 berapa? Di sini fungsi 3 adalah 2,24. Kemudian fungsi yang ini, ini keliru ya. X2 nya adalah ketemunya 2,2. Saya tulis biar tidak bingung ya. X2 nya adalah 2,2, itu hasilnya adalah